Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Analitik, jumpa lagi dengan saya dari Sutoto dari channel ERP dan Analytics. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dashboard perkembangan COVID-19 secara global dan Indonesia yang disajikan dengan bantuan tool Google Data Studio. Adapun data sebagaimana yang sebelumnya diambil dari worldometers.info dan ditambahkan data dari kawalcovid19.id. Oke, kita coba lihat apa yang bisa kita baca dari dashboard yang telah kita buat, yang telah saya persiapkan sebelumnya. Oke, ini adalah dashboard pertama karena totalnya ada 3 page yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kita mulai dari dashboard pertama, bagian atas ada beberapa scorecard. Jadi secara global per saat presentasi ini dibuat, per saat video ini dibuat, seluruh dunia telah terdapat 1,49 juta kasus sampai dengan hari ini. Dan hari ini mengalami penambahan 60.000 sekian kasus. Ini belum selesai ya, karena data dari worldometers.info itu menggunakan jam waktu GMT. Jadi pergantian tanggalnya adalah GMT plus 0, sehingga masih ada beberapa jam ke depan untuk tutup buku. Adapun pasien yang masih dirawat seluruh dunia terdapat 1.085.000 pasien, dan ini mengalami peningkatan sebesar 37 atau hampir 38.000 kasus. Sedangkan total yang meninggal dunia sebanyak 87.435 jiwa atau mengalami peningkatan 5.400 jiwa pada hari ini. Sedangkan jumlah yang pasien yang sembuh sebanyak 390.000 pasien, dan hari ini mengalami penambahan 17.000 lebih pasien yang sembuh seluruh dunia. Sedangkan secara global, case fatality rate secara global adalah 5,86%, dan per hari ini naik 0,13% dari hari sebelumnya. Kemudian kita coba lihat ke total kasus dan juga jumlah yang meninggal. Jadi ketika kita bandingkan antara jumlah total kasus dan jumlah pasien yang meninggal, itu terjadi sejak awal atau sejak bulan Februari sampai dengan hari ini, itu keduanya memiliki slope yang sama, cuman beda skala. Jadi secara slope atau persentase penambahannya itu kurang lebih sama secara global, namun angkanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena titik awal dari kasus dan yang meninggal tidak sama. Jumlah kasus selalu lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, tapi secara konsisten mereka kedua data ini selalu seiring. Sedangkan jumlah kasus yang aktif sudah mengalami perubahan melandai ya, sejak tanggal tanggal 4 April sudah mulai melandai, meskipun belum menurun tapi sudah mulai melandai. Jadi penambahannya tidak terlalu drastis seperti sebelumnya karena sudah banyak yang sembuh. Nah, kalau kita sedangkan kasus harian secara konsisten itu jumlah pasien yang sembuh jauh lebih banyak daripada jumlah pasien yang meninggal. Ini ditandai dengan warna biru muda dengan warna warna ungu. Per hari ini itu yang meninggal baru ada sekitar 5.000, sementara yang baru sembuh sekitar 17.000, tiga kali lipat lebih dari yang sembuh, 3 kali lipat lebih banyak daripada yang meninggal. Trennya juga masih
cenderung naik ya per harinya. Jadi belum ada tanda-tanda menurun, meskipun tadi kalau kita lihat di sini sudah mulai melandai. Sekarang kita lihat page yang kedua. Nah, page yang kedua ini terdapat dashboard interaktif ya. Dari peta kita bisa lihat bahwa secara umum seluruh negara-negara di dunia ini terkena COVID-19. Ditanding dengan warna pada masing-masing negara. Memang ada beberapa negara yang tidak tertandai ini biasanya karena mereka tidak punya akses, seperti Korea Utara, di sampingnya Korea Selatan ini, atau di Yaman yang sedang terjadi konflik berkepanjangan, kan? Atau di Suriah dan sekitarnya, ya. Atau di daerah kutub yang susah untuk diakses, atau mungkin juga tidak banyak penghuninya. Nah, dari warna ini kita bisa mengetahui dengan gamblang bahwa yang paling banyak adalah di Amerika dengan kasus sebanyak 418.000 kasus. Sementara Cina yang menjadi pusat atau sumber wabah waktu itu hanya tanda kutip 81.000 kasus atau mendekati 82.000 kasus atau 1/5 dari Amerika. Itu juga dengan Italia dan Spanyol ya. Sekarang udah jauh lebih terang daripada Amerika karena mereka hanya 1/4 dari Amerika, kurang lebih 1/4 pada kisaran 100.000 kasus. Secara global, ketika kita lihat tren CFR atau case fatality rate-nya cenderung selalu naik, yang mana pada tanggal 16 Maret lalu itu sekitar 3,93% atau kurang dari 4%, dan sekarang sudah mendekati 6%. Ya, di dalam waktu sekitar 3 minggu terdapat peningkatan case fatality rate 2%. Padahal jumlah pasien yang terkena itu meningkat drastis. Artinya apa? Terdapat penambahan yang signifikan pada periode ini terkait dengan jumlah pasien yang meninggal dunia. Nah, ini kita bisa lihat dari warna ungu ini. Nah, kemudian pada hari ini terdapat penambahan 60.000 seperti yang tadi dibahas di slide pertama, dan ini masih lebih kecil 24.000 lebih dari yang hari sebelumnya karena tadi belum tutup buku pencatatannya. Demikian juga yang meninggal hari ini tetap 5.400 yang meninggal dunia, 1.000 hampir sekitar 2.000 lebih rendah daripada kemarin. Sekali lagi ini masih belum angka final. Ya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita lihat Indonesia, nah, tren penambahan kasus atau jumlah kasus secara total itu seirama dengan total kasus pengujian yang dilakukan. Jadi per hari kemarin tanggal 7 itu yang telah diuji se-Indonesia sekitar yang dites sekitar 14.000 sekian orang gitu kan. Dan per hari kemarin itu sekitar 2.700 sekian total kasusnya. Atau kalau hari ini sudah menaik menjadi 2.956. Kalau kita perhatikan sejak awal ini trennya selalu seirama. Meskipun tidak sama, tapi ketika kita lihat garis tengah dari jumlah pengujian ini, mereka seirama. Demikian juga dengan total kasus aktifnya atau yang masih dalam perawatan. Sehingga dari ini kita lihat belum ada tanda-tanda mulai melandai, meskipun tidak sampai spike ke atas langsung. Ya. Kalau kita perhatikan juga dari sisi case fatality rate, perbandingan antara case fatality rate dengan recovery rate-nya di Indonesia ini sejak tanggal 18 Maret itu selalu lebih tinggi. Artinya apa? Total yang meninggal dunia selalu lebih banyak daripada yang sembuh. Dan ini bisa kita lihat dari tanda warna warna ungu di sini terkait dengan
kematian perharinya dengan yang warna biru terkait dengan yang sembuh perharinya. Meskipun ini polanya masih naik turun, tidak konsisten, tapi secara umum yang meninggal selalu lebih banyak daripada yang sembuh. Dan ini jauh lebih tinggi daripada yang ada, bukan jauh lebih tinggi, polanya berbeda atau anomali dibanding dengan yang ada di global tadi yang telah kita bahas pada slide yang pertama tadi. Nah, dan ini pada hari ini tadi Indonesia CFR Indonesia naik 0,05%. Dikarenakan adanya 218 kasus baru, ya kan, dan juga 19 yang meninggal dan 18 yang sembuh, ya, sehingga totalnya ada 2.956 kasus dan sekitar 2.500 diantaranya masih dalam perawatan. Oke, itu kurang lebih yang bisa kita baca dari dashboard COVID-19 pada hari ini yang terdiri dari 3 halaman. Sekali lagi, data ini diambil dari worldometers.info dan kawalcovid19.id yang disajikan dengan menggunakan tools Google Data Studio. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Salam analitik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.